Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Adnisa dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan karakter wirausaha, di mana materi tersebut terdiri dari 4 poin. Yang pertama, kewirausahaan. Yang kedua, wirausaha. Yang ketiga, bidang usaha bagi wirausaha pemula. Dan yang terakhir, pengelompokan karakter wirausaha. Apa itu kewirausahaan? Istilah kewirausahaan atau entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonom Prancis Ricard Cantillon. Adapun makna secara etimologis, wirausaha atau wira swasta berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari 3 suku kata, wira, swa, dan sta. Wira berarti manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar atau pejuang, kemajuan, memiliki keagungan watak. Swa berarti sendiri, dan sta berarti berdiri. Istilah kewirausahaan pada dasarnya berasal dari terjemahan entrepreneur, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan between tech atau go between. Adapun hakikat penting kewirausahaan terdiri dari 6. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Kemudian yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat memberi nilai lebih. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan baru kepada konsumen. Karakteristik wirausaha. Sifat dan kepribadian wirausaha dipelajari guna mengetahui karakteristik perorangan yang membedakan seorang wirausaha dan bukan wirausaha. David McClelland mengindikasikan ada korelasi positif antara tingkah laku orang yang memiliki motif prestasi tinggi dengan tingkah laku wirausaha. Karakteristik wirausaha. Karakteristik orang-orang yang mempunyai motif prestasi tinggi adalah: yang pertama, memilih resiko. Dalam tindakannya, dia memilih melakukan sesuatu yang ada tantangannya, namun dengan cukup kemungkinan untuk berhasil. Yang kedua, mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatan-perbuatan. Artinya, kecil sekali kecenderungan untuk mencari kambing hitam atas kegagalan atau kesalahan yang dilakukannya. Yang ketiga, mencari umpan balik atau feedback tentang perbuatan-perbuatannya. Yang keempat, berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara baru. Adapun kesimpulan dari karakteristik tersebut adalah, pada dasarnya, karakteristik yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah: pertama, informatif. Dalam artian, seseorang harus memiliki informasi dalam mencari peluang agar tidak salah kaprah dalam berwirausaha. Yang kedua, setelah memiliki informasi, selanjutnya seorang wirausaha harus tekun dalam mengelola usaha. Dan yang ketiga, memiliki ketanggung jawab, percaya diri, dan koneksi atau relasi. Yang keempat,
Karakteristik yang harus dimiliki wirausaha adalah mampu mengambil resiko. Dalam berwirausaha, akan ada banyak tekanan dan ujian dalam mengolah usaha. Jika berada di dua pilihan yang sangat terjepit, seorang wirausaha harus berani memilih satu di antara keduanya, apapun resiko yang akan dihadapinya. Sikap dan perilaku wirausaha. Kepribadian kewirausahaan tercermin dalam kreativitas, disiplin diri, kepercayaan diri, keberanian menghadapi resiko, dorongan, dan kemauan yang kuat. Sujono menyatakan bahwa perilaku kreatif dan inovatif dinamakan entrepreneur action dengan ciri-ciri yang pertama, selalu mengamankan investasi terhadap resiko, mandiri, berkreasi menciptakan nilai tambah, selalu mencari peluang, dan yang terakhir berorientasi ke masa depan. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai kewirausahaan, yaitu berani mengambil risiko, sikap positif dan optimis, keberanian mandiri dan memimpin, serta kemampuan belajar dari pengalaman. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Selanjutnya, Harsojo dalam Syam menyatakan bahwa modernisasi sebagai sikap kewirausahaan yang menggambarkan sikap terbuka bagi pembaharuan dan perubahan, kemampuan membentuk pendapat secara demokrasi, yang ketiga, berorientasi masa kini dan masa depan, meyakini kemampuan sendiri, meyakini kemampuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, dan yang terakhir, menganggap bahwa ganjaran itu hasil dari prestasi. Keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, keberhasilan. Seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki kepribadian yang produktif. Menurut Gilmore, menyatakan bahwa seorang wirausaha yang produktif adalah wirausaha yang menghasilkan kontribusi bermanfaat bagi lingkungan, antara lain menampung ketenagakerjaan, memberi sumbangan sosial, dan bergaul dengan sesama. Dan yang terakhir, ciri-ciri keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, disiplin dan berani. Berani dan disiplin berbuat karena bakat, pengalaman, dan pengetahuannya. Berani dan disiplin berbuat karena adanya keyakinan dan fasilitas. Dapat melaksanakan prinsip manajemen dengan baik. Kegagalan dalam berwirausaha. Di samping keberhasilan, ada beberapa faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, tidak ada perencanaan yang matang. Yang kedua, bakat yang tidak cocok. Yang ketiga, kurang pengalaman. Yang keempat, tidak mempunyai semangat berwirausaha. Yang kelima, kurangnya modal. Yang keenam, lemahnya pemasaran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tidak mempunyai etos kerja yang tinggi. Demikian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.